Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulullahu bil huda wa dinil haq liyujirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadullah, usini nafsi wa yakum bitaqullah, faqad hajjal muttaqun. Wa qala ta'ala ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul lagi dalam sidang Jumat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal apa itu sedekah, serta akan membahas juga poin-poin dari keutamaan sedekah dalam Islam. Dan yang ketiga yang akan kita bahas itu adalah rumusan yang diberikan oleh para ulama kita dalam untuk melakukan sedekah agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita akan membahas apa itu sedekah. Sedekah itu berasal dari kata sedekah yang berarti menginfakkan sebagian rezeki kita atau memberikan sebagian rezeki kita untuk kepentingan dan keperluan orang lain. Sedekah juga bisa berupa kita memberikan waktu kita kepada orang lain, atau kita memberi pikiran, atau kita pula memberikan tenaga kepada orang lain yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 272 yang berbunyi, "Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Wa man tunfiqu min khairi fali anfusikum wa man tunfiquna illa ibtila wajhillah wa man tunfiquna min khairi yuwafali ilaikum wa antum la tudlamun." Ayat ini menjelaskan bahwa bagi kalian orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalian itu akan diberikan pahala yang setimpal dari apa yang kalian berikan, bahkan dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta Allah berjanji kalian tidak akan dibuatnya miskin ataupun kalian akan dizalimi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah keutamaan dan manfaat sedekah dalam Islam. Ini akan kita ringkas saja poinnya, karena nanti akan dibahas lagi dalam poin utama yang ketiga. Yang di sini ada keutamaan dan manfaat sedekah dalam Islam. Yang pertama itu akan mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu jika kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu akan membukakan pintu rezeki kita dan kita tidak akan dibuatnya miskin. Yang ketiga itu ada menjaga hati kita daripada sifat kikir. Yang keempatnya itu menggugurkan dosa kita. Dan yang kelima adalah menyucikan harta yang kita punya. Oleh sebab itu, di Islam sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah di jalannya, untuk membantu keperluan orang lain yang sangat amat membutuhkan. Saking pentingnya dalam Islam untuk bersedekah, bahkan para ulama kita itu memberikan 5 rumusan dalam bersedekah agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama 5 rumusan dalam bersedekah yaitu niat. Kenapa di sini disebutkan niat? Karena segala sesuatu itu disebutkan oleh Allah dilakukan dulu dengan awalnya niat. Jika niat Anda sudah baik agar mendapatkan ridha Allah, semata-mata hanya mendapatkan mencari keberkahan daripada Allah, janganlah kalian berniat untuk bersedekah karena ingin mendapatkan popularitas atau mendapatkan attention atau perhatian daripada orang lain kalau kita sudah bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 264 yang berbunyi, tidak terbaca, ini mohon maaf tidak terbaca tulisan ayatnya, takutnya nanti ada salah kata dari kita. Makanya kita langsung bacakan saja arti dari ayat tersebut yang Allah firmankan. Allah berfirman dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman yang berinfak di jalanku dan atas mencari ridhoku, janganlah kalian menghilangkan pahala kalian untuk pamer atau ria kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Nah, yang kedua di sini yang disebutkan dalam rumus dalam bersedekah yaitu adalah ikhlas.
Kenapa di sini disebutkan ikhlas? Karena jika niat Anda sudah baik dalam bersedekah, Anda juga harus ikhlas. Ikhlas dalam memberinya dan tidak berharap kepada apapun, kepada siapapun yang kita beri sedekah kita. Untuk karena itu, di sini ikhlas itu sangat penting. Karena kita jika ingin bersedekah harus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta balasan apapun dari orang yang kita beri. Yang ketiga ini adalah kuantitas. Kuantitas dalam bersedekah yaitu tidak begitu penting sebenarnya dalam Islam, karena Allah tidak pernah melihat seberapa banyak, seberapa besar dan seberapa sering kita memberikan pahala kita, sedekah kita untuk orang lain, tapi Allah itu melihat seberapa ikhlas dan niatnya kita bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 261 yang memiliki arti perumpamaan orang-orang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang mempunyai satu biji benih yang dia tanam, dan dalam satu biji benih itu menumbuhkan 7 ranting, dalam 7 ranting itu menumbuhkan beratus-ratus biji. Itulah perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersedekah di jalannya agar mendapatkan ridhonya. Itulah ganjaran Allah bagi orang-orang yang bersedekah. Allah akan melipat gandakan pahala serta rezekinya. Yang keempat ini adalah kualitas dalam bersedekah. Yang dimaksudkan kualitas adalah kita harus memberi sedekah kita secara baik dan secara halal. Perumpamaannya contoh, itu siapa yang di belakang yang sedang main HP? Siapa namanya? Jika anak Adam ini dia mau bersedekah di jalan Allah, dia sudah kerja dari pagi hingga sore. Sudah dia ingin bersedekah, dia pula hasil kerja dia dalam bersedekah itu kan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Itu didapatkan dari jerih keringat dia dari pagi hingga petang. Itulah yang disebutkan kualitas dalam bersedekah, yaitu memberikan rezeki kita atau barang yang kita beri kepada orang lain secara baik dan secara halal. Nah, yang kelima ini yang terakhir adalah waktu. Kenapa waktu disebutkan dalam yang terakhir? Karena waktu itu sangat penting dalam bersedekah. Seperti apa contohnya? Itu siapa lagi yang tidur di belakang? Pakai baju hijau? Iya, namanya siapa? Untuk Nadif, misalkan Nadif sudah punya rezeki, ingin bersedekah hari ini. Tapi Nadif ini, dia ingin, nanti sajalah minggu depan sedekahnya, jangan hari ini. Auzubillahi min dzalik, Nadif itu pulang dari sini, Nadif ada kecelakaan atau apa. Akhirnya kan Nadif keburu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kerugian seorang hamba yang menunda-nunda dalam bersedekah. Nah, dalam kultum hari ini, poin yang dapat kita ambil, Allah berjanji kepada hambanya yang bersedekah di jalannya, Allah itu tidak akan membuatnya miskin, dan Allah juga berjanji akan melipat gandakan pahala hambanya serta rezeki hambanya dengan berlipat-lipat ganda, karena Allah itu maha melipat gandakan pahala seseorang dan rezeki seseorang sesuai yang ia kehendaki. Alhamdulillah, untuk kultum singkat ceramah saya hari ini cukup sekian sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kalimat atau salah-salah kata yang saya ucapkan. Silakan diambil yang baiknya, silakan dibuang yang buruknya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.